Halo Fitness Mania, top 10 mind over muscle. Ini lebih kepada sebenarnya saya hanya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang kelaparan terbesar itu adalah kelaparan akan arti dan makna. Menyenangkan ketika kita menggunakan pikiran kita melebihi daripada sekedar hanya mengikuti badan kita aja ya. Jadi sekali lagi ini lebih kepada mindset ya teman-teman. Mindset nomor 1 yaitu adalah dalam hal kita mau sehat ya teman-teman. Yang nomor 1 kita lakukan adalah kita selalu harus punya atau bersedia untuk mau terbuka terhadap segala hal. Jadi open to everything. Yang kedua adalah attached to nothing, dalam arti adalah kita tidak pamrih. Maksudnya apa di sini teman-teman sekalian? Maksudnya adalah kalau kita belajar mau sehat kadang-kadang teman-teman ya, begitu banyak ilmu yang ada di luar sana. Membayangkan kepala kita adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan. Jadi membayangkan isi kepala kita sama isi di luar kepala kita itu jauh lebih banyak yang ada di luar kepala kita. Jadi kadang-kadang yang kita tidak tahu itu bukan berarti itu salah gitu teman-teman sekalian. Karena kita kan sering beranggapan bahwa oh yang ini yang saya tahu dan saya yakin ini yang menjadi kebenaran bagi saya. Jadi oleh sebab itu teman-teman kalau boleh menyenangkan kalau kita terbuka terhadap segala hal. Dan kita tidak pamrih. Tidak pamrih dalam hal ini yaitu adalah apa? Kalau seandainya kita menginginkan sehat, kita nikmati perjalanannya, ya. Kita nggak pamrih kalau nanti ternyata sehat, apakah akan jadi sebuah konsekuensinya atau tidak, nggak ada masalah, ya. Jadi nomor 1, yaitu adalah teman-teman sekalian, menghargai perjalanannya, nanti biarlah ujung daripada perjalanannya itu yang akan mengikuti kita kemana kita pergi, selama kita melakukannya dengan apa teman-teman sekalian? Dengan pertemanan hati, dengan senang hati, dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Maka kesehatan itu tentu akan menjadi konsekuensi yang mengikutinya. Yang kedua, yaitu adalah dikatakan don't die with your music still in you. Ini lebih kepada sebenarnya kita berbicara passion, lebih kepada berbicara tentang yang namanya panggilan hati teman-teman sekalian. Jadi membayangkan 95% orang diet itu gagal, itu disebabkan karena melakukan yang namanya sebuah dalam tanda kutip nuansa pengorbanan. Aduh saya harus berkorban mesti ngatur makanan, aduh harus saya berkorban harus latihan, aduh saya harus berkorban nggak boleh ini nggak boleh itu. Tapi ketika kita punya arti dan makna dari kenapa saya mau sehat, dan ternyata sehat itu adalah sebuah syarat yang harus saya penuhi untuk saya bisa menikmati hidup ini, maka kita dalam perjalanannya akan melakukannya dengan senang hati. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi, apapun yang kita lakukan, bukan cuma dalam hal olahraga, tapi juga dalam hal pekerjaan, dalam hal yang lainnya, kalau boleh menyenangkan kalau seandainya kita tidak memainkan musik orang lain, tapi kita memainkan musik sendiri. Pilihan olahraga yang kita pilih pun juga silahkan pilihan sendiri. Preferensi metode pendekatan kesehatan pun juga kita pilih sendiri. Tapi sekali lagi semuanya nanti akan ada yang namanya parameter atau indikatornya. Kita mesti evaluasi lagi. Benar gak pendekatan yang kita lakukan itu sesuai? Gak cuma mau senang aja ya, tapi hasilnya juga harus memberikan kebermanfaatan bagi kita. Yang nomor 3 yaitu adalah kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Nah ini teman-teman udah paham ya semuanya. Jadi we cannot give away what we don't have. We can only give away what we have. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, untuk bisa kita memberikan atau memotivasi orang untuk sehat ya kita harus sehat. Kita mau motivasi orang untuk baik ya kita harus baik. Kita motivasi orang untuk rajin, untuk pinter, untuk apalagi yang lainnya menyenangkan kalau seandainya kita memang juga punya hal tersebut. Sehingga waktu kita berbagi, kita tidak bermaksud menggurui atau mengajari, tapi lebih kepada sebenarnya hanya lebih kepada sharing pengalaman yang teman-teman sudah jalani. Ya. Yang nomor 4 adalah, nah ini yang paling sering yang disebut dengan namanya alasan cerdas. There is no justified resentment. Tidak ada sebuah justifikasi pembenaran terhadap sesuatu yang justru malah mengarahkan kita atau menjauhkan kita dari apa yang kita inginkan. Dalam hal ini kalau seandainya kita ingin sehat. Nah teman-teman sering kan membuat satu alasan sudah, iya Mas Ade, maksudnya saya nggak bisa ini, maksudnya saya nggak bisa itu. Susah, tahu sendiri kan saya di kantor saya begini, tahu sendiri kan saya anak saya begitu, tahu sendiri kan saya di rumah begini. Kita akan membuat berbagai alasan cerdas, tapi apa yang sedang kita pertahankan, yang kita pertahankan adalah penderitaan kita sendiri. Jadi oleh sebab itu hati-hati dalam membuat sebuah alasan yang justru malah menjauhkan kita daripada apa yang kita mau. Nomor 5 yaitu adalah kita tidak bisa
mengharapkan atau mendapatkan sebuah kecerahan atau penerangan, tapi sibuk yang kita analisa adalah kegelapan. Nah, ini sebenarnya adalah lebih kepada yang sering saya katakan teman-teman. Apa yang kita fokuskan itu yang akan terekspansi gitu. Apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau berfokus kepada cerah, justru pertanyaannya apa yang bisa membuat saya untuk mendapatkan kecerahan tersebut. Kalau cerah ini saya ganti jadi apa? Jadi kurus, jadi langsing, jadi sukses, jadi apapun juga, maka pertanyaan kepada diri kita kalau berbicara yang namanya intrapersonal komunikasi yaitu adalah apa yang bisa saya lakukan untuk membuat saya mendapatkan kesuksesan, kesehatan, kelangsingan. Bukan kebalikannya sibuk membuat satu alasan kenapa saya gagal atau gelap atau nggak sukses atau misalnya jadi berat badannya nggak turun-turun misalnya. Ya, yang nomor 6 yaitu adalah ingat sekali lagi teman-teman, kita sebagai manusia katanya dianggap sebagai salah satu makhluk yang luar biasa dibandingkan dengan makhluk yang lainnya karena memiliki akal budi dan pikiran. Menyenangkan kalau akal budi dan pikiran kita jadikan sebagai pembantu kita, bukan sebagai majikan kita. Teman-teman paham ya? Itu yang sering saya cerita tentang yang namanya membayangkan pisau kita selalu ingin tajam. Tapi ketajaman pisau itu apakah memberikan kebaikan kita atau memberikan keburukan kita? Tergantung siapa yang megangnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, membayangkan pikiran kita adalah pisau atau tools yang kita pegang. Ketika yang memegang adalah seorang chef yang ingin membuat masakan yang baik, tentu pisau itu akan menjadi bermanfaat. Tapi ketika yang memegang pisau itu adalah kriminal, tentu akhirnya jadi tidak baik atau bahkan mau bunuh diri ya teman-teman bawa pisau ya, bukan hal yang bijaksana. Nomor 7, teman-teman sekalian, ini adalah salah satu mentalitas yang ingin istilahnya kita adopsi untuk kita bilang kepada diri kita, we need to give up our personal history. Apa yang sudah lewat, biarlah berlalu. Apa yang lewat 5 tahun yang lalu, 5 bulan yang lalu, bahkan 5 menit yang lalu, semuanya sudah lewat. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang, yaitu adalah let's give up our personal history. Iya Mas Ade, kemarin saya makan masih hancur, aduh saya jarang olahraga, saya masih merokok, oh kemarin saya pakai steroid, oh kemarin saya narkoba atau apapun juga. Bisa gak saya bisa punya kesempatan untuk bisa lebih baik dari sebelumnya? Jawabannya selalu ada kesempatan lebih baik dari sebelumnya. Makanya kenapa yang sering dikatakan kapan waktu yang terbaik untuk punya pola hidup yang lebih sehat, yaitu adalah sekarang. Kapan waktu yang terbaik untuk mau mulai berolahraga atau mau mengatur pola makan? Jawabannya ada sekarang. Tidak ada kata terlambat ya. Nomor 8 yaitu adalah ada istilah yang mengatakan adalah bahwa dalam kebisingan kita terdengar suara kepala, makanya sering bingung kita. Tapi dalam keheningan terdengar suara hati. Menyenangkan ketika kita dekat dengan sebuah keheningan. Keheningan itu bisa kita dapatkan dari mana tuh kalau teman-teman tahu? Teman-teman bisa dapatkan keheningan dengan cara dekat dengan alam, ya teman-teman, dengan cara misalnya stop yang namanya judging, analyzing, labeling orang lain, atau berkomentar dan sebagainya. Dan sekali lagi teman-teman kadang-kadang juga melakukan keheningan dengan cara apa? Pay attention terhadap napas kita, karena gerakan napas kita adalah gerakan pikiran kita. Jadi menyenangkan ketika kita bersahabat dengan sebuah keheningan, terdengarlah yang namanya suara hati tersebut. Jadi makanya kenapa di dalam doa, kadang-kadang di dalam mungkin teman-teman melakukan sholat, bersembahyang, berzikir, bermantram, berpuja-pujian, pada saat itulah kadang-kadang teman-teman akan mendapatkan yang namanya inspirasi tersebut. Jadi karena kita in spirit kita ya. Jadi menyenangkan kita bersahabat dengan keheningan. Nomor 9 yaitu adalah belajar untuk menghargai our own divinity. Artinya kadang-kadang kita sering sibuk mencari yang namanya jawaban daripada kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, bahkan juga yang namanya kesehatan. Kita selalu mau mencari keluar. Menyenangkan juga kalau sekali-sekali gitu juga, tidak hanya mungkin jawabannya ada di luar, ternyata ada juga jawabannya di dalam. Kalau jawaban keluar kadang-kadang sering membutuhkan apa? Ketergantungan, membutuhkan kemahalan, membutuhkan kesusahan gitu ya, membutuhkan dampak samping.
Tapi ketika kita ke dalam, yang kita butuhkan adalah kemandirian, yang kita dapatkan adalah kemurahan dan kemudahan, teman-teman sekalian. Tapi kembali lagi, bisa nggak kita mau bersedia merubah perilaku kita ya untuk lebih baik dari sebelumnya? Teman-teman sekalian tahu ya, kalau kita lihat ya, jadi kita sibuk menganalisa atau mengagungkan kehebatan sebuah kesakitan, menyenangkan juga kita mengagungkan kehebatan diri sendiri. Jadi teman-teman sekalian, kalau seandainya kita lihat profil daripada kesakitan, 95% itu disebabkan karena kebanyakan ulah perilaku kita. Penyakit infeksi itu kurang lebih hanya cuma sekitar 5%-nya, kalau teman-teman tahu. 95% penyakit yang berhubungan dengan metabolisme, berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, itu hampir sebagian besar karena ulah perilaku kita. Nah, good news-nya apa teman-teman sekalian? Good news-nya kalau kita berbicara ulah perilaku kita, kalau seandainya perilaku kita saya rubah, ternyata ketergantungan saya terhadap upaya untuk menekan gejala-gejala tersebut dengan mengkonsumsikan obat-obatan dan sebagainya, itu akhirnya menjadi berkurang. Jadi ketergantungan itu berkurang, diambil alih oleh sebuah kemandirian. Selama kita bersedia merubah perilaku kita. Teman-teman, tubuh manusia itu begitu cerdasnya. Ya, jadi jangan underestimate your own strength. Jangan underestimate your own body intelligence. Ya. Dan yang terakhir teman-teman, katanya orang yang umurnya panjang adalah bukan orang yang paling kuat, tapi ternyata orang yang umur panjang adalah orang yang paling bijaksana. Bijaksana terhadap siapa? Terhadap dirinya, terhadap badannya, terhadap dirinya, terhadap pikirannya, terhadap dirinya, terhadap emosinya. Emofera tubuh yang terusi karena opsi cara pandang kita. Makanya kenapa kita harus adopsi semua cara pandang yang menguatkan hati lebih dominan dibandingkan yang melemahkan hati. Dan terakhir adalah energi kita di badan kita sebagai baterainya itu tentu otomatis akan menjadi lebih tinggi ketika badan, pikiran, dan emosinya juga sering mendapatkan kesenangan. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, it's not the survival of the fittest, but it's the survival of the wisest. Demikian teman-teman, 10 mind over muscle yang nanti akan mengarahkan kita kepada kesehatan. Terima kasih teman-teman. Dadah.